Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Roland Immanuel Rianto. Umur baru 40 sekian tahun. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, perkenalkan Islam buat saya. Dan menurut saya Islam adalah agama yang nikmat. Basic saya seorang Kristiani dulunya. Dari lahir saya di keluarga Kristiani dengan orang tua yang bisa dibilang golongan pendeta. Dari kecil saya dicekoi dengan paradigma agama di luar Kristen adalah sesat. Dan bagaimana saya didoktrin bahwasanya Islam itu adalah agama yang keras, agama yang ya seperti itulah. Dan saya termakan omongan itu, termakan paradigma seperti itu. Singkat cerita, dulu waktu saya menginjak usia remaja mengarah dewasa, paradigma itu terngiang-ngiang lagi dalam pikiran saya. Dengar suara adzan, benci. Benci karena apa? Buat saya itu mengganggu. Tengah tidur, kebetulan rumah kami dulu itu dekat dengan masjid. Pengennya, ya Allah, pengen tak patok-patok atau masjid itu. Bahkan saya ngelihat orang berjenggot, orang yang pakai cadar, orang yang pakai celana 3/4. Ini orang ini kurang peradaban buat saya gitu. Karena apa? Bahannya kurang kok dinggo. Dan saya mengalami kebencian di situ. Tapi masya Allah, setelah saya belajar mengenal tentang Islam, diperkenalkan dengan teman tahun 2010, saya mulai mengerti. Ternyata Islam tidak sekeras yang saya pikirkan, tidak sejahat yang saya kira. Saya menemukan sosok orang Islam yang lemah lembut hatinya. Bahkan saya tekan begitu rupa. Kebetulan dia ini teman satu pekerjaan saya dulu waktu di Jombang. Kami bekerja dalam satu wadah perumahan, properti. Kita bergerak di usaha properti, perumahan. Kita satu tim ada 6 orang. Dan satu tim tuh biasanya kan pasti kompak. Kompaknya begini, satu makan semua makan, satu tidak makan semua tidak makan. Nah yang satu orang ini, kami sudah sepakat satu tim mau makan, semua harus makan. Yang satu ini tidak mau makan, alasannya apa? Duit nggak halal. Buat saya, nggak halalnya dari mana? Kita nggak nyuri. Dia bilang, itu bukan haknya kita, Mas. Lah kalau kamu tidak mau ambil, semuanya nggak dapat. Saya bilang gitu. Tapi dia tetap bersikeras, terserah. Tapi saya tidak mau. Di situ saya marah, saya mau pukul dia. Dia bilang, pukul saya nggak apa-apa, Mas. Bunuh saya tidak apa-apa, dia bilang, asalkan satu, sampean tobat. Ojo mbok pangan duit yang bukan haknya. Saya langsung di situ kayak ditempeleng. Ini orangnya kok biasa tapi kok punya mental yang kuat. Tak gebrak begitu rupa, dia nggak menter. Akhirnya saya bertanya, alasanmu apa kok kamu kayak gitu? Mas, buat saya kebenaran itu lebih penting dari semuanya. Aku makan duit yang haram, itu nanti ke depan saya juga tidak enak hidup saya. Maka saya berusaha menjaga kebenaran itu begitu rupa. Dari situ dia mengajarkan satu nilai buat saya, hal yang kecil, yaitu yang haram dan halal. Saya mulai bertanya lagi. Dari hari berikutnya bertanya, kenapa kamu tidak mau seperti itu? Mas, dalam agama aku tidak pernah diajarkan untuk memakan bukan haknya saya. Tidak pernah. Di situ saya semakin bertanya-tanya. Loh, agamaku juga mengajarkan itu. Tapi definisinya apa? Ini haram atau halal? Loh, saya ini bekerja mendapatkan uang loh. Ini menurut saya halal. Menurut saya, hikmat saya kemarin. Tapi menurut dia, bukan Mas. Itu bukan haknya kita. Kelebihan itu punyanya atasan kita, bukan haknya kita. Loh, kan atasan nggak tahu. Atasan nggak tahu, Mas, tapi Allah tahu. Saya langsung tambah nggak enak hati saya.
Wes sampai tak pengen tahu Mas tentang bagaimana kehidupan saya. Besok Jumat ikut saya. Akhirnya saya penasaran. Lah ngapain harus Jumat? Kenapa enggak sekarang? Wes Jumat wae. Akhirnya hari Jumat sepakat kita pergi ke Nah di sana saya diajak Jumatan. Lah gue itu ya konyol. Saya ini Kristen bu ajak Jumatan. Ya ora apa-apa to Mas, wis sampean pokoke teko sih, ayo ning ngopo wis ayo teko. Akhirnya saya dengan terpaksa masuk. Masuk di sana tidak langsung saya masuk, enggak, saya nunggu di pos satpam. Sambil rokokan waktu itu, masih rokokan. Saya menunggu sampai Jumatan selesai. Akhirnya dikenalkan, setelah Jumatan selesai saya dipanggil. Jelong. Mas tak kenal nih. Siapa? Wes ayo masuk. Akhirnya saya masuk di pelataran masjid. Di pelataran masjid saya dipertemukan satu sosok yang waktu itu saya belum mengenal, tapi ternyata dia sosok terkenal. Waktu dikenalkan beliau, saya kaget. Saya bertanya, mohon maaf Pak, saya masih mulia Pak, saya ini dibawa ke sini, tujuannya apa saya nggak tahu. Dan tujuanmu apa katanya? Dan saya itu mau belajar sama teman saya ini. Belajar apa? Belajar Islam. Dan tujuannya kamu masuk Islam apa? Ya saya nggak tahu. Pokoknya saya ngeliat teman saya ini kok tak tekan begitu rupa, dia enak, dia jawabnya enak, dia nggak marah, bahkan dia rela tak aniaya asalkan saya itu bertobat, meninggalkan jalan saya yang salah. Terus kamu gampang, syahadat toh. Kamu syahadat, kamu Islam. Saya bilang, Pak, ya aneh, saya ini Kristen. Saya masih nolak, saya ini Kristen, kok suruh syahadat, itu nggak lucu Pak, gitu. Wes ta, nek kamu mau tanya soal Islam, kamu syahadat toh. Di situ saya tertantang. Mosok aku kon syahadat rawani. Aku maksiat wani, mosok syahadat rawani. Saya tertantang seperti itu. Akhirnya saya bilang, "Ya wis, saya mau." Syahadat. Setelah saya syahadat, saya balik lagi saya tanya, "Udah, saya sudah syahadat, Pak. Saya sudah mandi junub. Sekarang saya mau tanya, terus saya belajar Islam itu bagaimana? Islam itu bagaimana?" Ya kamu belajar kehidupan dulu. Kan saya namanya terjebak di sini dalam tanda kutip. Dijebak dalam tanda kutip. Menurut saya seperti itu. Suruh syahadat, sudah syahadat tidak diberi penjelasan, suruh belajar dari kehidupan. Kamu tanya dulu sama ulama-ulama, semua orang-orang dulu. Kamu tanya referensi dulu. Kalau kamu tanya sama saya langsung, jawaban saya pasti kamu tolak. Beliau bicara seperti itu waktu itu. Akhirnya saya pulang dengan penuh kegelisahan. Kegelisahan saya begini, aku wis bacot syahadat, ning aku ra itu opo-opo. Akhirnya saya mikir, terus saya ini apa agama saya? Kemarin saya KTP ini Kristen, sekarang saya sudah syahadat, tapi saya nggak ada yang bimbing. Terus agama saya ini apa? Di situ masih ada kegamangan yang luar biasa dalam hati saya. Saya mencari terus, seperti yang diinstruksikan beliau ini. Singkat cerita, sekarang tidak ada yang membimbing, saya masih hidup dalam kejahilian saya. Akhirnya suatu masa 2018, dengan berbagai macam kejadian yang terjadi dalam kehidupan saya ambil keputusan untuk hijrah. Saya benar-benar mau tinggalkan kehidupan yang lama. Saya ingin belajar Islam. Tetapi tidak berhenti di situ juga. Belajar Islam masih naik turun. Masih makan yang haram, saya makan. Karena apa? Godaan lama nggak bisa hilang itu saja. Karena apa? Tidak ada yang membimbing. Nah, alhamdulillahnya tahun 2022 Desember kemarin, tepatnya tanggal 29, akhirnya Allah perkenalkan saya dengan Mualaf Center Yogyakarta. Di situ saya disyahadatkan ulang, termasuk legalitas, semuanya saya dibimbing, disyahadatkan ulang. Di situ air mata saya tertumpah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya nama Roland Immanuel Rianto, tempat tanggal lahir Karanganyar 27 Desember 1980, alamat
karyawan swasta, agama terdahulu, Kristen, dengan penuh kesadaran dan niatan tulus dalam diri sendiri bahwa mulai pada hari ini Kamis tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 Hijriah atau 29 Desember 2022 Miladiyah. Saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Ini ditandatangan dulu. Tanda tangan dan nama terang. Sini. Iya, kena atas. Ya, pas kurung ini. Ini ya. Ya, nama dan tanda tangan. Alhamdulillah, jadinya sudah resmi pindah ke Islam. Alhamdulillah. Tapi saya hilang, nggak ada yang bimbing. Saya mau cerita terus saya mau nangis. Karena perjuangan saya untuk meninggalkan masa lalu itu berat. Saya butuh pembimbing, saya butuh mentor yang bisa meluruskan saya, menasihati saya, mengajari saya dengan benar untuk Islam. Kalau saya berani mati untuk Islam, kenapa saya nggak berani hidup untuk Islam? Saya berani melewati semua tantangan itu, tapi kenapa saya nggak berani hidup untuk Islam? Kalau mati gampang, saya ucapkan kalimat tauhid di gereja, saya dibunuh orang. Betul kan? Mati, mungkin mati syahid menurut saya, tapi mungkin menurut Allah belum tentu. Karena Allah mungkin rencana untuk saya hidup mungkin. Maka saya berani hidup untuk Islam, bukan berani mati. Saya berani hidup untuk Islam. Kalau untuk mati gampang. Maka saya butuh belajar, butuh pembimbing, butuh yang menasihati, meluruskan kalau saya salah. Saya nggak mau setengah-setengah. Maaf, saya bukan mau masuk Islam hanya karena saya mau menikah, saya butuh pekerjaan, saya bukan itu. Saya butuh hidup, saya butuh akhirat. Itu aja. Ya, ini ada sedikit kenangan. Ini ada nanti tata cara hijrah. Ini yang tulisan. Ini hijrah dengan kalimat-kalimat yang mudah. Ini dengan bisa dapat panduan dari sana. Oke. Ya. Kemudian ini juga ada Al-Quran juga. Nanti Masalah. Ini yang saya rindukan. Ini yang saya rindukan. Ini yang saya pernah punya kayak gitu.
tangis Anda itu tangis bahagia yang saya belum pernah merasakan. Maaf, saya kebawa perasaan. Saya belum pernah merasakan tangis seperti itu. Mungkin bagi kebanyakan orang ini mungkin hal biasa, buat saya ini luar biasa. Ya, aku Terima kasih buat semuanya. saya termasuk yang iri dengan Mas Roland. Anda menangis memegang Al-Quran. Saya setiap hari memegang dan tidak pernah menangis, merasakan kebahagiaan. Selama ini tidak ada yang pernah mau menyocorkan saya, menawarkan saya ke Quran. Baru di sini saya dapatkan. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Saya menemukan saudara. Selama ini saya tidak pernah dapatkan apapun di luar sana. Keluarga saya menolak. Saya membenci saya karena tahu saya ini. Mereka mulai mencium kemualafan saya. Mereka menyingkirkan saya. Bahkan mantan istri saya itu menceraikan saya diam-diam, saya nggak tahu. Baru setelah saya punya legalitas dari mualaf center, saya mau mengurus KTP, baru saya tahu di situ, loh ternyata saya jadi duda sekarang. Ya Allah, ternyata seperti ini nikmatnya jadi orang mualaf yang hijrah, tinggalkan semuanya. Allah gantikan semuanya, Allah cabut semuanya yang tidak berkenan. Secara dohir, secara manusia sakit buat saya saat saya hijrah. Tapi alhamdulillah perjalanan dari Papua sampai ke Jogja, Allah sertakan semuanya. Saya berangkat dari nol. Datang dari Papua ke Jogja ini nol. Saya datang ke mualaf center, saya nol, nggak punya apa-apa. Saya cuma punya satu niatan. Saya pengen Islam yang benar. Saya pengen memeluk Islam yang benar. Dan waktu persyahadatan itu dimulai, saya dibimbing untuk membaca syahadat. Setelah syahadat selesai, alhamdulillah saya diberikan satu kenang-kenangan yang indah, yaitu Al-Quran. Saya cium Al-Quran itu. Ya Allah, ini yang saya rindukan. Selama ini saya mencari, tidak dapati. Tapi hari itu Allah bukakan semuanya, Allah mudahkan semuanya. Perjalanan dari Papua saya harus kehilangan semuanya. Saya sampai di Jogja ketemu dengan tim mualaf center, saya dibimbing, saya dijemput. Ya Allah, Masya Allah, semua terbuka untuk saya. Orang-orang yang luar biasa yang mau membimbing saya, menaungi saya sampai hari ini. Dan bahkan saya sampai duduk di tempat ini saat ini pun, mualaf center masih membimbing saya, menaungi saya, mengingatkan saya, peduli akan saya, diingatkan terus, ayo semangat, ayo semangat. Insya Allah Islam itu indah. Saat kita mau niat hijrah, apa yang kita pikirkan seringkali bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan buat kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah ragu. Karena Allah punya mau yang indah buat kita di balik semuanya itu. Secara dohir menyakitkan, tapi secara hati, secara keimanan ada kenikmatan luar biasa di balik semuanya itu. Jangan pernah lelah, jangan pernah patah semangat. Islam is the best. Allah yang Maha Tunggal, tidak ada Allah lain selain Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ada kalimat yang saya ucapkan dengan penuh bangga saat ini, saat saya mengucap syahadat. Ada sesuatu yang puas yang terlepas dari hati saya. Saya mengucapkan syahadat itu. Alhamdulillah sekarang saya Islam. Saya bukan mu'alaf, tapi sekarang saya Islam. Insya Allah sampai mati, semoga Allah memberikan hidayahnya selalu dan keistiqomahan buat saya dan panjenengan semuanya. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Mohon maaf kalau ada keterbatasan kata-kata dari saya. Pesan saya cuma satu, jangan pernah lelah untuk berbuat baik.
Jangan pernah lelah untuk menegakkan agamanya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.